Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba melanjutkan dari pertemuan kemarin tentang sinyal dan sistem yang pertemuan pertama dilanjutkan dengan yang kedua, kemudian ada tugas ya. Saya cek di tugas baru 4 orang yang Tunit, Apit, Aupal, dan Randi. Ini kebetulan belum saya nilai. Nanti malam insya Allah saya akan coba shouting we kasih untuk nilainya. Kemudian untuk pertemuan kali ini silakan dipelajari tentang sinyal waktu diskrit ya. Tapi ada yang namanya diskrit dan kontinu. Nanti juga bisa dipraktekkan kembali di voice cut open di online juga yang sudah kemarin daftar ya. Silakan juga untuk yang belum bikin dan tugasnya segera diselesaikan ya. Mudah-mudahan setelah nanti libur lebaran kita bertemu dan kita praktikkan dan bahas secara bersama-sama. Kembali ke slide. Sini ada sinyal waktu diskrit ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa ada 2 variabel atau 3 variabel yang membentuk sinyal. Nah, di slide ini adalah sinyal waktu diskrit. Ada 2 variabel di sini ya, sebenarnya harus kita bahas ya. Yang pertama waktu dan diskrit. Selain dari pengertian sinyal sebelumnya. Ada 2 komponen, yang pertama waktu, yang kedua diskrit. Jadi yang akan kita bahas itu yang pertama ada waktunya. Jadi sinyal ini bergabung atau tergantung pada waktu, tetapi waktunya diskrit. Ada yang waktu diskrit dan ada waktunya kontinu. Bisa dibedakan antara diskrit dan kontinu. Kalau diskrit itu terputus-putus, kalau kontinu itu dia terus menerus ya. Kontinu terus menerus, diskrit itu terputus. Nah, kalau misalkan di diskrit, pada kasusnya diskrit X sama dengan T nya waktu diskrit, sehingga waktu variabelnya disebut diskrit atau diskrit time variable. Jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit T sama dengan T, untuk beberapa rentang nilai integer pada N. Jadi saya langsung aja ke gambar ya. Atau sebelum ke gambar, misalkan di sini ada X-nya 0, X pertama, X titik 0-nya 1, misalkan X titik 1-nya 2, X 2-nya 1, X 3-nya 3, shouting we X 3-nya 0 dan X 4-nya minus 1. Sementara nilai untuk Xn yang lain adalah 0. Jadi hanya ada berapa nih? Ada 1, X0, X1, X2, X3, X4. Berarti ada 5 ya, 5 titik untuk membuat satu sinyal waktu diskrit.
Ini merupakan contoh sinyal waktu diskrit. Jadi yang dimunculkan adalah pada X 0 itu 1. Kita lihat X 0 itu di 1. Berarti X 0 itu di sini. Kemudian X 2-nya, X 1-nya 2, kemudian X 2-nya 1 lagi, kemudian X 3-nya itu 0, X 4-nya itu minus 1. Nah, seperti ini. Jadi tidak terhubung. Jadi misalkan saya gambarkan seperti ini. Titik pertama di 0, diskrit atau terputus, kemudian denyut keduanya 0 lagi, putus lagi, kemudian di ketiganya 1, turun lagi, balik lagi, denyut selanjutnya 2, turun lagi, denyut selanjutnya 1, turun lagi, denyutnya 0, kemudian denyut selanjutnya 4, dan seterusnya. Di sini keterangannya X0, X1, X2, X3 ada nilainya, sedangkan Xn yang lain selain dari X0, X1, X2, X3, X4 itu adalah nilainya 0. Itu ya, ini rumusnya, ini gambarnya. Nah, kemudian ada sinyal diskrit dan sinyal digital. Perbedaannya apa? Pada kasus sinyal digital, sinyal diskrit hasil proses sampling diolah lebih lanjut. Sinyal hasil sampling dibandingkan dengan beberapa nilai threshold tertentu sesuai dengan level-level digital yang kita hendaki. Seperti ini digunakan pada analog to digital konversi atau ADC, ya, di mana pada proses ini dikenal sebagai proses kuantisasi, di mana pada proses analog to digital converter itu ada 3 tahap proses yang pokok. Yang pertama itu adalah sampling, yang kedua itu kuantisasi, yang ketiga itu coding. Nah, di ADC itu ada sampling. Bagaimana sampling itu mengambil sampel atau contoh yang akan dijadikan sinyal. Kemudian kuantisasi itu adalah bagaimana caranya menentukan threshold atau misalkan bagaimana si sinyal-sinyal yang sudah ada sampling ini ditingkatkan kuantisasinya atau threshold ini sebelum nanti ke proses selanjutnya, yaitu di pengkodingan, ya. Nanti di mudahan sinyal digital akan kita bahas lebih jauh tentang bagaimana proses ADC atau analog digital. Kemudian ada contoh sinyal diskrit terbangkit pada contoh sebelumnya ditetapkan untuk level sebanyak 11 misalkan. Ada 11 level, ya. Jadi kalau misalkan kita punya ADC misalkan 10 bit, berarti ada beberapa kemungkinan yang saya dulu pernah sampaikan. Kalau misalkan ADC-nya 2 bit, berarti 2 pangkat 2, karena di binary itu analog to digital converter, di binary itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak 0 ya 1. Nah, itu berarti kalau nggak 0 dan 1 itu berarti 1 bit. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu berarti 2, ada 2 kemungkinan, ada 0 dan 1. 2 pangkat 2 ada 4 kemungkinan atau 4 level. Kemudian 2 pangkat 3 ada 8 kemungkinan, 8 level. Kemudian ada 2 pangkat 4 atau 4 bit, itu ada 16 kemungkinan. Kemudian untuk 10 bit itu 1024 kemungkinan. Nah, atau 1024 level yang diperlukan pada saat proses kuantisasi. Nah, di sini nilai diskritnya 0,5, SN-nya 1,5. Itu nilai digitalnya 1. Ya. Kita
saya pernah sampaikan, misalkan kalau di bawah 0,5 atau 0,5 saja itu 0, tetapi kalau di atas 0,55 atau 6 itu 1 ya, sampai 1,5. Nah, kalau di bawah 1,5 itu masih 1, tapi kalau sudah 1,6 itu masuk tingkat digitalnya 2. Nah, hubungan dari contoh ini nanti seperti ini. Kalau misalkan kita pada saat kuantisasi itu ada pengalamatan, ini mau disimpan di mana, ini mau disimpan ke 0 atau mau disimpan ke 1. Misalkan tadi kalau di bawahnya 0,5 itu 0. Jadi kalau misalkan ada sinyal di sini 0,5, di sini hasil penyelesaiannya itu di 0. Kemudian kalau misalkan ada di 1,5, nah, berarti kalau di 1,5 itu dianggap masih 1 ya. Kalau di 1,6 itu terjadi kedua dan seterusnya. Jadi itu adalah pengelompokan atau pengkuantisasian kalau misalkan ada sinyal yang di tengah-tengah atau 0,5 atau 1,5. Jadi beberapa contoh lagi ini ada di 8 ini, dia di lebih dari 8,6, berarti ini masuknya ke 9 ya. Ini juga sama, 8,6 masuknya ke 9. Kemudian ini 9,6 misalkan masuknya ke 10. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh sinyal waktu discrete ada square constant, ada square impulse, ada step, square rectangular atau persegi, ada sinusoidal discrete. Nah, berhubungan dengan sinusoidal discrete, saya coba langsung ke sinusoidal discrete. Sebenarnya adalah sinyalnya sinus kalau dia dihubungkan. Ini contoh dari 1 ke 0,8, ini ke 0,3, kemudian ke minus 0,3, kemudian ke minus 0,8 dan seterusnya. Kalau dihubungkan tidak secara diskrit, titik-titiknya ini dihubungkan itu sinusoidal, tetapi karena ini sinyal diskrit meskipun sinus, tetapi dia karena adanya, kalau sin itu sinus itu ininya a sinnya, tapi kalau diskrit ininya a cos ya, bedanya sana. Jadi kalau sinus jadi tidak terputus, itu di sini a sin, tapi kalau sinusoidanya diskrit itu di sini a cos. Nah, kembali lagi ke atas dulu sebentar. Ada square constant. Square constant itu terus misalkan dari 1, kemudian secara berhubungan. Jadi digit pertama 1, digit kedua 1 dan seterusnya sampai 20 digit itu masih 1. Jadi untuk semua nilai in itu 1 ya. Itu untuk DC. Sama dengan misalkan DC 5 volt ya, terus 5 volt, 3 volt, 3 volt, 1 volt ya 1 volt. Itu untuk sinyal DC. Kalau DC kan singkatan dari AC ya, alternating current. Kalau DC dari alternating current ya, seperti itu. Kemudian ada square impulse. Nah, square impulse itu hanya untuk 1N10 itu 1, yang lainnya 0. Jadi hanya pada saat N impulsnya itu pada saat misalkan ditentukan hanya 1 atau pada titik N-nya 10, N-nya 20 itu impuls. Jadi square itu bukan merupakan bentuk sampel dari suatu sinyal waktu discrete, adalah nilai 10 dengan karena 0. Seperti itu ya. Jadi hanya impuls itu hanya sebagai denyut dari sekian banyak nilai N, hanya satu yang nilainya berbeda, yaitu square impulse. Kemudian ada unit step. Unit step itu dari 0 misalkan 20 itu 0, dari 20 ke lebih dari 20 itu 1. Jadi unit step nanti misalkan unit stepnya lagi dari 20, dari titik lanjutannya misalkan dari 50 ke 50 ke 60 misalkan jadi 0 lagi, 60 ke ini ke 80 di satu lagi dan seterusnya. Itu merupakan square unit step. Kemudian ada square rectangular di mana jika PL sama dengan 0 dan 1, jika N atau
minus n per n itu sama dengan n. N yang lain sama dengan n. Jadi hanya nilai yang sama saja dia muncul ke atasnya. Seperti itu. Ada positif integer di sini. Sinusoidal sudah saya tadi sampaikan penjelasannya. Nah, kemudian nanti ada sinyal sinusoida. Semua sinyal yang ada dalam proses pengamatan sinyal dapat didekati dengan model dasar sinyal sinus. Karena lebih mudah dipahami karena bentuknya yang sederhana, memiliki frekuensi tunggal ya. Frekuensinya sebenarnya apa namanya stabil ya. Misalkan di 50 Hz ya, 50 Hz. Beda kalau misalkan Pak bagaimana dengan VFD atau inverter atau variable receiver itu mempunyai frekuensi yang berbeda. Itu adalah pengolahan kita adalah bagaimana caranya sinyal untuk putaran motor itu bisa di atur ya. Nah ini periode pertama misalkan 1 per F atau T sama dengan 1 per F, di mana F sama dengan 1 per T ya. Jadi ini waktu, periode adalah waktu di mana waktu itu adalah 1 per frekuensi, sehingga frekuensi sama periode itu sama dengan sama-sama dengan 1 dibanding dari frekuensi atau periode itu sendiri. Nah, ini mungkin untuk soal tidak perlu tidak perlu dijaga dulu karena kemarin sudah saya kasih tugas. Nanti yang waktu senggang sempat silakan untuk materi ini dipraktekkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.